Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa di mana Anda berada. Sekarang saya berada di Desa Lowayu, Ndukun, Gresik. Kalau ke kanan itu ke arah Lamongan ya. Kalau ke kiri itu ke arah Ndukun, bisa sampai Mbungah sampai Gresik. Ya. Tadi ini ada di Desa Lowayu, Ndukun, Gresik. Nah, kita akan menuju ke lokasi wisata Sendang Banyu Biru 2 km ya. Jadi lokasi wisata Sendang Banyu Biru yang usianya sudah ratusan tahun dan sangat terkenal ya, termasuk dulu sangat fenomenal di Desa Lowayu ini. Nah, ini kita sekarang sudah melewati desa-desanya ya. Jadi kita masih 2 kilo berjalan melewati kampung-kampung nanti dan area sawah. Jadi memang Desa Lowayu ini sangat bau besar sekali ya. Desanya ini bau besar dan kampungnya sangat banyak RT-RT dan gang-gangnya pemirsa. Nah, ini kita lagi kanan kiri melewati. Tadi sudah beberapa saya skip ya. Kalau nggak saya skip ya bisa lama nyampainya ini. Di sini banyak situs mirsa, situs sumur-sumur, situs batu-batu mistik, makam-makam keramat dan yang lainnya. Cuma pagi ini kita fokuskan ke Banyu Biru ya, ke Sendang Banyu Birunya. Lah ini kita belok ke kanan. Kalau lurus nanti ke situs Watu Tumpuk ya. Lah ini ada tulisannya. Ya kan, Jambean. Lah Jambean itu kampung sini. Di sini ada musola atau pondok yang sangat kuno. Lah ini sebelah kiri ini musola tertua yang ada di Desa Lowayu, mirsa. Nah ini kita sudah mulai melewati ladang-ladang. Nanti depan ada makam. Nah itu sudah dekat dengan lokasi. Nah setelah saya skip, kita langsung ada di gerbangnya, mirsa. Nah ini gerbangnya ada raja walinya bagus ya. Wisata Sendang Biru, wisata Sendang Banyu Biru. Kok agak kelihatan ini. Oke pemirsa, kita langsung masuk aja ya. Ini dulu ditiketkan, sekarang sudah nggak ditiketkan ya. Dulu sempat ramai dan viral, tapi setelah itu mengalami sebuah musibah dan sekarang kembali normal lagi. Nanti akan saya ceritakan di lokasi ya. Saya ceritakan tentang asal usul dan perkembangannya dari dari Sendang Biru ini mirsa. Nah ini sebelah kanan sawah, sebelah kiri pertambakan ya. Di pertambakannya sangat luas sekali. Nah depan itu sudah kelihatan beberapa sepeda yang parkir. Nah, meskipun sudah sepi tapi masih ada pengunjung. Tiap hari itu masih ada, tapi yang nggak seramai dulu. Nah inilah lokasinya mirsa. Kelihatannya juga sudah banyak yang mandi. Nah ini lokasinya sebelah depan itu ada tambak yang sangat luas, tambak penduduk. Nah ini beberapa sepeda parkir. Nah di sini ada tulisan ini ya, WSBBL ya, Wisata Banyu Biru Lowayu ya. Nah seperti ini sudah berubah ya. Asal muasalnya dulu nggak seperti ini mirsa. Sekitar 15 tahun yang lalu nggak seperti ini. Jadi dulu masih alami, banyak pohon-pohonnya ya, nggak ada keramik-keramik seperti ini, nggak ada. Jadi masih ingat saya di sini masih sangat sangat teduh sekali ya. Tapi kemudian dirubah seperti ini ya. Ini ada pohonnya sangat unik mirsa. Pohonnya warnanya hijau kayak hulek. Saya mengatakan ini pohon hulek ya, karena mengerikan, pohonnya banyak sekali duri-durinya. Nah depan sini sudah ada anak kecil mandi ya. Dulu nggak ada yang mandi bisa, dulu serem ya. Dulu tempatnya serem, nggak padang seperti ini ya.
nggak terang, dulu agak serem karena banyak pohon-pohon yang menaunginya ya. Bahkan dulu anak kecil nggak berani mandi di sini. Kalau mandi di sini bahaya ya, apalagi nggak pakai celana, bisa langsung disunat sama lembut di sini ya. Karena ini kayaknya relatif aman ini ya. Dulu takut kalau anak kecil mandi di sini, karena kalau belum sunat, ketika keluar dari kolam ini langsung kena sunat ya. Kalau sudah sunat ya nggak tahu, masa kalau sudah sunat disunat lagi. Nah ini aman ini sekarang nih, banyak bocil-bocil mandi ya. Nah sekilas cerita, Banyu Biru dulu airnya nggak biru pemirsa, ini airnya biasa ya. Kemudian ada perempuan yang mencuci pakaian di sini ya, mencuci pakaian, akhirnya selendangnya itu sampai ke tengah. Nah dia panik ya. Nah ini pemirsa, sebentar ya saya potong ceritanya. Dulu di sini ada kepala naga ya, ada batu kepala naga yang sering dikasih apa itu kayak dupa-dupa persajian dan sering dilempari koin. Nah ini kayunya ya. Nah di sini dulu, di sini nggak tahu sekarang kok tiba-tiba hilang itu batu kepala naganya kemana. Ini sudah dipindahkan ya, wallahu alam ya. Nah mungkin karena batu naga dipindahkan, akhirnya kolam ini menjadi kering. Jadi kolam ini sempat kering hampir 2 tahun ya. Karena apa keringnya? Karena di sebelahnya ada kolam lagi, dibuatkan kolam modern. Akhirnya banyunya di sini, airnya ini dipindah ke situ, akhirnya semacam kayak mogok ya. Akhirnya nggak mau keluar airnya di sini. Padahal pemirsa, ini airnya air belerang. Jadi kalau kita cium bau belerang, tapi herannya dingin ya. Biasanya kan belerang kan panas, tapi ini dingin. Beda, coba bandingkan dengan yang sebelah kanan. Loh ini keruh, ini air tambak ini. Dari sewana lawan tambak-tambak semua ini. Ya kan? Airnya ya coklat putih. Coba bandingkan dengan Banyu Birunya ini. Beda jauh, ini kan biru toska. Jadi memang benar-benar fenomena alam. Jadi sumber ini dikelilingi oleh tambak-tambak Banyu Biru ini. Oke, saya teruskan ceritanya tadi ya. Dulu warnanya biasa airnya, kemudian ada perempuan yang mencuci selendangnya nyampe di dalam. Akhirnya perempuannya itu karena selendangnya itu selendang idolanya, kesukaan favoritnya, akhirnya diambil dan perempuan itu tenggelam. Akhirnya penduduk-penduduk itu kaget semuanya. Nah kemudian lewatlah seorang pemuda yang sangat sakti ya. Akhirnya pemuda tersebut langsung menolong wanita tersebut yang dibawa ke dalam. Dan ternyata apa yang terjadi di dalam itu ada naga ya. Ada naga raksasa. Tapi ini cerita, boleh percaya boleh tidak ya. Akhirnya terjadi pertempuran, pemuda tersebut berhasil mengalahkan naga. Nah setelah itu tiba-tiba airnya berubah menjadi biru. Tidak menjadi darahnya naga, enggak. Akhirnya kepala naga diangkat, ditaruh di tempat yang tadi itu, kemudian berubah menjadi batu naga. Itu cerita yang saya dapatkan dari Desa Lowayu ini, karena tertulis di balai desa ya. Dari beberapa situ yang diceritakan. Yang sangat fenomenal ya Banyu Biru ini salah satunya. Tawenang airnya ya. Nah ini kolam yang gara-gara kolam ini yang sekarang terbengkalai. Dulu ini rame, airnya ngambil dari sini, dari Banyu Biru di desel ke sana. Akhirnya tiba-tiba sumbernya ini mampet ya. Jadi sempat mengerikan, sempat kering kerontang. Sayang saya nggak ada fotonya ini. Sempat kering kerontang dan baru pulih beberapa bulan kemarin. Baru beberapa bulan kemarin airnya apa ini muncul lagi ya Banyu Birunya. Dan kolam ini sudah terbengkalai, sudah nggak mau diteruskan. Mungkin takut kalau ini dialiri Banyu Biru nanti terjadi lagi. Ini akhirnya banyak yang medak ya, akhirnya banyak terbengkalai ya. Nah itu sekilas cerita dari apa Sendang Banyu Biru ya. Dulu sangat alami, nggak modern seperti ini ya. Kemudian dibangun kolam sebelahnya ini, diairkan ke sini, akhirnya itunya mandek sumbernya beberapa tahun. Dan alhamdulillah kira-kira berapa ya, 4 bulan kemarin baru keluar. Ya, sekarang ya dari pengalaman tersebut banyak pembelajaran, akhirnya nggak berani aneh-aneh. Dan sekarang malah digratiskan wis, gak usah bayar ya.
Ini kan kolam anak-anak, ini sekarang sudah nggak diisi lagi, hanya dipakai nyantai-nyantai keluarga sekarang. Jadi sekali lagi ini dikelilingi oleh tambak, mirsa. Sumber ini dikelilingi oleh tambak, kan fenomena alam, ya kan. Oh, ini tambak tok ini. Coba kita muter lagi, pemirsa. Udah lama saya nggak kesini itu. Pas waktu saya ditelepon oleh orang sini kalau sumbernya keluar, saya 4 bulan kemarin sempat kesini, dan hari ini saya kesini lagi. Di sini banyak beberapa gazebo ya. Nah ini termasuk, tapi ada beberapa yang juga yang sudah agak terbengkalai, mirsa. Udah sepi. Ini ada tulisan Sendang Banyu Biru ya. Ada tulisan Sendang Banyu Biru. Ada beberapa apa ini gazebo loh, cangkruk-cangkruk. Nah itu terlihat satu keluarga masih menikmati suasana di sini. Nah itu beberapa juga. Nah ini yang agak terbengkalai ini, tempat untuk nyantai-nyantai nih, tempat untuk pacaran mungkin. Ini ada beberapa gubuk-gubuk yang kelihatannya juga sudah sepi pengunjung ya. Ya ada sih beberapa. Nah itu masih ada beberapa anak-anak muda, dan ini satu keluarga yang masih singgah di sini. Nah itu ada di gubuk yang pojok itu masih ada beberapa pemuda-pemudi ya. Seperti ini, mirsa. Kalau ini airnya air apa itu ciprat-cipratan mungkin ya, atau mungkin air hujan. Nah sebetulnya bagus nih kalau dikembangkan lagi ya, taman-tamannya diperbaiki lagi ya, tumbuh-tumbuhannya seperti ini loh. Kalau dari dekat masih ada bau belerangnya ya. Nah ini ada juga cemara kipas ya, cocok nih tempat untuk pacaran nih. Samping kanan saya ini loh, cocok nyantai-nyantai, rokok-rokokan ya. Nah ini juga, tapi jangan nih, ini pacar saya ini. Oke mirsa, setelah dari Banyu Biru nanti kita lihat ya, di sebelah Banyu Biru ada sebuah musola ya. Nah coba kita ke sana. Nah ini loh, ada musola yang terkenal. Nah ini musolanya dinamakan dengan orang yang menyelamatkan perempuan tadi ya. Nah ini ada musola Ki Ageng Banyu Biru. Wah ini ya, ada musola Ki Ageng Banyu Biru. Jadi pemuda yang menyelamatkan cewek yang apa itu, yang hampir tenggelam tuh, yang katanya mau dijadikan apa itu kurban untuk naga raksasa ya. Seperti itu ceritanya, ada benar tidaknya wallahu alam ya. Oke pemirsa, mungkin sampai sini dulu ya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.